全日の皆さん、何のために親校に来た？どうしようもねえ生き物じゃん。真正面からぶつかれよ。親校で何を学ぶ？中庭に集合！Setelah melalui pertarungan besar melawan Kohaku dan 500 pasukannya, Seki mempertanyakan maksud Murayama yang sebelumnya mengatakan pada Cobra bahwa ia ingin keluar dari Oyakohko dan bergabung dengan Sano Rengokai. Murayama mengatakan kalau berada di Sano Rengokai sepertinya akan lebih menyenangkan. Sontak mendengar hal itu, Seki pun menjadi panik dan mengajak teman-temannya untuk berbuat sesuatu agar Bang Murayama tidak merasa bosan. Oyakohko sendiri kini sedang mengalami pergantian tahun ajaran baru. Dan di penuh waktu, banyak petarung-petarung hebat yang masuk ke Oyakohko untuk mencapai puncak. Di mana di kelas 1 ada Nakagoshi yang langsung bergerak untuk menguasai siswa kelas 1. Bahkan pengikut Nakagoshi juga memberikan sambutan dengan menantang petarung hebat di kelas 2, yaitu Tsukasa dan Todoroki. Setelah membantai bawahan Nakagoshi, Tsukasa dihampiri oleh murid cupu dari kelas 1 bernama Jamuo yang merasa terancam akan di atas keberadaan Nakagoshi yang telah menaklukkan kelas 1 dan meminta perlindungan dengan bergabung ke dalam satuan Tsukasa. Tsukasa memberitahu kalau pemimpin Oyakohko penuh waktu saat ini adalah murid kelas 2, yaitu Todoroki, yang hanya memiliki 2 pengikut hebat yang tidak lain adalah Tsuji dan Shibaman. Mendengar hal itu, Jamuo berkata, jika Fujio masih berada di Oyakohko, Todoroki tidak mungkin bisa menjadi pemimpin penuh waktu seperti sekarang ini. Di mana Fujio sendiri merupakan sahabat dari Tsukasa yang juga pernah bersekolah selama 2 minggu di SMA Oya. Dikarenakan Fujio harus kembali ke kampung halamannya untuk merawat sang kakek yang sedang sakit-sakitan. Jamuo merasa penasaran dengan pergerakan Tsukasa pada tahun keduanya kali ini. Namun setelah kepindahan Fujio, Tsukasa ternyata tidak lagi bersemangat untuk mencapai puncak dan memilih untuk tidak membahasnya. Saat sedang berjalan, Tsukasa kembali dihampiri oleh Nakagoshi yang ternyata telah mengenal dan menghargai Tsukasa sebagai seniornya. Di mana ternyata Nakagoshi sendiri ingin mengikuti Tsukasa di SMA Oya. Namun melihat Tsukasa yang tidak lagi berniat bertarung, Nakagoshi pun memutuskan untuk membentuk faksinya sendiri demi menaklukkan penuh waktu. Melihat kesongongan dari faksi Nakagoshi, Tsuji dan Shibaman pun merasa geram dan meminta izin pada Todoroki agar membiarkan mereka membantai faksi Nakagoshi. Namun Todoroki sama sekali tidak tertarik dengan murid-murid penuh waktu. Karena baginya, di Oyakohko juga ada paruh waktu yang diisi oleh petarung-petarung hebat. Dan pertarungan yang Todoroki inginkan hanyalah melawan pemimpin dari SMA Oya. Di base camp paruh waktu, Seki dan teman-temannya akhirnya menemukan ide untuk bisa menghilangkan rasa bosan dari Murayama. Di mana mereka membuat sebuah permainan yang disebut taruhan penuh waktu. Yang mana pada permainan ini mereka akan bertaruh untuk menentukan siapa yang akan memenangkan persaingan menjadi pemimpin penuh waktu pada tahun ini. Di mana pesertanya ada Todoroki, Tsukasa, dan Nakagoshi. Namun kocaknya, mereka semua malah bertaruh pada Todoroki. Untuk itu, trio Sanaka pun mengeluarkan 2 nama petarung lainnya yang bernama Yasuji dan Kiyoshi, alias faksi Yasukyo.
Yasushi dan Kiyoshi sendiri adalah dua murid baru yang masuk ke SMA Oyakohko sebagai murid kelas 2 di penuh waktu. Di hari pertamanya, Yasushi dan Kiyoshi langsung memberi sambutan dengan membantai murid-murid kelas 3 penuh waktu yang ternyata sangat lemah. Guru yang melihat pembantaian itu justru tidak mempermasalahkannya, karena di Oyakohko, selama murid mampu membayar uang sekolah, mereka diperbolehkan melakukan apapun sesukanya. Setelah mengetahui pemimpin dari penuh waktu adalah Todoroki, Kiyoshi pun berniat menemui Todoroki untuk memberikannya sambutan. Sedangkan Yasushi akan menemui Tsukasa. Yo, Tsukasa! Di mana ternyata Yasushi dan Tsukasa telah lama menjadi musuh. Namun setelah Yasushi mengetahui kalau Tsukasa tidak lagi bersama Fujio, Yasushi pun merasa kecewa. Karena tidak ada artinya bila ia mengalahkan Tsukasa tanpa Fujio. Sedangkan di sisi lain, Kiyoshi dan anak buahnya mendatangi base camp Todoroki tanpa rasa takut. Akan tetapi, melihat keberadaan Suji dan Shibaman yang kini telah menjadi pengikut Todoroki, Kiyoshi pun seketika kicep. Alhasil, Kiyoshi pun lebih memilih untuk mundur dan akan kembali lagi di lain waktu bersama Yasushi. Melihat kemunculan faksi Yasukiyo, Suji dan Shibaman merasa kalau penuh waktu akan kembali berapi-api setelah cukup lama. Di base camp paruh waktu, Murayama mulai merasa iri dengan murid penuh waktu yang sekarang sedang berapi-api untuk bersaing menjadi nomor 1. Murayama merindukan masa-masanya dulu sebagai murid baru yang disibukkan dengan berbagai pertarungan dan keseruan lainnya. Seki pun kemudian mencoba untuk menghibur Murayama dengan bertanya tentang peringkat kekuatan Murayama di Sword. Sontak hal itu membuat Murayama kembali bersemangat, merasa bahwa masih banyak hal yang ia harus capai sebagai pemimpin Oya. Untuk kemudian Murayama pun melanjutkan permainan taruhan bersama teman-temannya. Akan tetapi, di sini mereka dibuat bingung setelah terungkap kalau Yasushi dan Kiyoshi pernah tinggal di komplek rusun yang sama dengan Tsukasa. Sehingga ada kemungkinan faksi Yasukiyo akan bersatu dengan Tsukasa untuk menjatuhkan Todoroki. Di waktu yang sama, Kiyoshi memberitahu kalau Suji dan Shiba kini telah mengikuti Todoroki, yang mana ternyata Suji, Shibaman dan Jamuo juga pernah tinggal di komplek rusun yang sama dengan Yasushi dan Kiyoshi, di mana komplek rusun mereka bernama Komplek Rusun Keputusasaan. Rusun yang sangat luas, namun banyak terjadi hal-hal yang mengerikan, sehingga setiap distrik di komplek itu mendapat julukan-julukan aneh. Yasushi dan Kiyoshi sendiri pernah bertarung melawan Tsukasa dan hampir memojokkannya. Namun di waktu itu, Fujio datang membantu dan membuat Yasushi dan Kiyoshi harus merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Sementara di sisi Tsukasa, Jamuo dan teman-temannya mengajak Tsukasa untuk segera membentuk faksi mereka sendiri sebelum faksi Yasukiyo semakin memperluas kekuatannya untuk mencapai puncak. Namun di sini Tsukasa masih tidak tertarik dan memilih untuk diam. Di lain tempat, Todoroki dan teman-temannya bertemu dengan seorang murid yang telah dibantai oleh sekelompok murid dari SMA lain. Namun melihat itu, Todoroki sebagai pemimpin paruh waktu justru tampak tidak peduli dan pergi dari sana. Murid penuh waktu itu pun bertanya pada Suji dan Shibaman mengapa mereka mengikuti orang seperti Todoroki yang tidak peduli dengan nama baik Oyakohko. Hal itu membuat Suji dan Shibaman kepikiran alasan mereka mengikuti Todoroki, yang mana selain pernah dikalahkan oleh Todoroki, mereka juga tahu kalau Todoroki sangat loyal terhadap SMA Oya. Di mana itu terbukti ketika Todoroki mengumpulkan banyak anak-anak SMA Oya untuk membantu Murayama dalam pertempuran melawan Mighty Warriors dan kelompok Dark. Todoroki. Malam harinya, Fujio yang berada di kampung mendapat wejangan dari sang kakek agar Fujio tidak pernah menyerah meski berkali-kali mengalami kegagalan. Karena hal itu merupakan bagian dari pertumbuhan. Dan di saat Fujio berjuang, akan ada teman-teman yang mau membantunya.
Oleh karena itu, sang kakek mengingatkan Fujio agar jangan pernah melupakan teman-temannya. Hal itu seketika membuat Fujio teringat dengan Tsukasa yang sedang berjuang sendirian di SMA Oya. Wakatta. Keesokan harinya, Suji dan Shibaman pergi ke sekolah murid berandalan yang kemarin membantai murid penuh waktu dari SMA Oya, di mana ternyata Suji dan Shiba mengetahui kalau Todoroki diam-diam melakukan pergerakan untuk membalas perbuatan murid-murid itu. Namun sayang, pertarungan faksi Todoroki di sekolah ini tidak diperlihatkan. Sementara itu di SMA Oya, faksi Yasukiyo mulai bergerak untuk mengambil alih kepemimpinan penuh waktu. Mereka membantai teman-teman Tsukasa dan bawahan Nakagoshi. Setelahnya, mereka pun menuju ke base camp Todoroki. Karena Todoroki tidak berada di base camp, Yasushi pun berbicara melalui speaker sekolah untuk menantang semua murid-murid yang ada di SMA Oya. Bahkan, Kiyoshi juga menyiksa anak buah Nakagoshi untuk memancing kemarahan Nakagoshi. Namun mengetahui hal itu, Nakagoshi tetap tenang dan tidak melakukan pergerakan. Murayama yang mendengarnya hanya tersenyum sambil mengamati permainan mereka. Sedangkan di sisi Tsukasa, teman-temannya menuntut Tsukasa untuk segera mengambil tindakan atas apa yang telah diperbuat oleh faksi Yasukiyo. Namun alih-alih membalas faksi Yasukiyo, Tsukasa justru mengatakan kalau ia akan keluar dari Oya Kohko. Sebelum pergi, Tsukasa sedikit flashback saat dulu ia dan Fujio pertama kali masuk ke SMA Oya, di mana saat itu mereka bermimpi untuk bersama mencapai puncak SMA Oya. Namun sayang, impian itu serasa tidak mungkin karena Fujio tidak lagi berada di SMA Oya. Sementara itu, Todoroki yang sudah kembali merespons santai aksi dari faksi Yasukiyo dan mempersilahkan mereka untuk mengambil posisi pemimpin jika itu yang mereka inginkan. Perkataan itu membuat Kiyoshi dan teman-temannya menjadi bingung. Namun yang membuat Kiyoshi kesal adalah wajah Todoroki yang memandang rendah mereka. Di tengah kekesalan itu, tiba-tiba Kiyoshi dihampiri oleh seorang wanita cantik yang mengaku sebagai teman lama Kiyoshi saat masih di SMP. Meskipun Kiyoshi tidak mengenalnya, Kiyoshi malah mau aja diajak kencan dan meninggalkan teman-temannya yang kehermanan. Di sisi lain, Fujio dikagetkan dengan kabar kalau penyakit kakek kembali kambuh dan telah dilarikan ke rumah sakit. Sontak, Fujio pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihatnya. Pada malam harinya, teman-teman Kiyoshi tiba-tiba dikepung oleh sekelompok orang misterius yang membawa senjata. Alhasil, mereka pun terbantai dan terpaksa berpencar untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sedangkan di sisi Kiyoshi yang masih jalan bersama wanita tadi dibawa ke tempat yang sepi dan secara mengejutkan ditutup dengan sebuah senjata, yang mana ternyata wanita itu hanya ingin menjebak Kiyoshi atas perintah dari seseorang. Dalam keadaan kesakitan, Kiyoshi berkumpul kembali bersama teman-temannya yang sudah babak belur. Meskipun telah dijebak, Kiyoshi justru tertawa dan mengatakan kalau Oya Kohko sangat menarik. Di tempat lain, Kuryu Group mengadakan pertemuan dengan ke-9 kepala keluarga Kuryu Group, yang diantaranya ada Imura, Ryoichiro, Minamoto, Fujimori, Ryu, Ueno, Korozaki, Senzin, dan pemimpinnya yaitu Ryujin Kuzei. Di mana pada pertemuan ini mereka membahas tentang rencana pembangunan kasino dan USB berisi data penting yang saat ini ada di tangan Kohaku. Kabar tentang rencana pembangunan kembali oleh Kuryu Group membuat geng-geng lain di wilayah Sword mulai berbuat sesukanya dan memaksa kelima geng Sword kembali terlibat pertarungan untuk melindungi wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, di Oyakohko, Yasuji sangat terheran-heran dengan Kiyoshi yang mudah saja diperdaya oleh seorang wanita. Karena tidak mungkin ada wanita cantik yang menyukai Kiyoshi. Mendengar penyerangan itu, faksi Nakagoshi pun menertawai mereka. Bahkan Todoroki yang lewat juga meledek faksi Yasukio, yang mana menjadi pemimpin di Oyakohko akan menerima konsekuensi diserang oleh murid-murid lain yang tidak mengakui mereka. Akan tetapi, mengetahui itu semua, Yasushi dan Kiyoshi justru kembali tertawa, merasa Oyakohko sangat menarik. Suji dan Shibaman menduga kalau pelaku dari penyerang itu adalah faksi Nakagoshi. Oleh karena itu, mereka meminta Todoroki untuk berhati-hati, karena bisa saja Todoroki menjadi target selanjutnya. Todoroki kemudian pergi ke base camp paruh waktu untuk menemui Murayama, yang mana kedatangannya adalah untuk menantang Murayama gelut. Di mana Todoroki merasa kalau permasalahan di penuh waktu hanya bisa diselesaikan jika ia mengalahkan Murayama. Akan tetapi, di sini Murayama justru menolak permintaan Todoroki dan mengatakan kalau paruh waktu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu, Todoroki tidak bisa seenaknya datang untuk menantang siswa paruh waktu, sebelum Todoroki mendapatkan pengakuan dari semua murid penuh waktu. Tak lama kemudian, Seki datang dan memberitahu Murayama kalau hari ini akan ada pertemuan dengan kelima geng Sword. Di tempat lain, Jamuo menemui Tsukasa yang tidak masuk sekolah. Jamuo membahas masa lalu mereka dulu saat masih tinggal di komplek rusun keputusasaan. Yang mana saat itu, petarung-petarung hebat di setiap distriknya membentuk faksi mereka sendiri untuk menentukan siapa yang terkuat. Jamuo berkata kalau masa lalu itu sama seperti SMA Oya yang sekarang. Oleh karena itu, ia kembali mengajak Tsukasa membentuk faksi agar mereka bisa melakukan kesenangan-kesenangan seperti dulu. Namun, mendengar itu, Tsukasa justru kembali menolak. Karena Tsukasa merasa Jamuo terobsesi membentuk faksi adalah agar tidak dibeli oleh faksi-faksi lain. Oleh karena itu, Tsukasa menyuruh Jamuo agar melindungi dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sementara itu, di rumah sakit, kakek Fujio yang sempat sadar kembali memberikan pepatah sulit pada Fujio, yang mengartikan kalau suatu saat Fujio akan mengetahui hebatnya dunia luar. Dan apapun yang nantinya terjadi, Fujio jangan pernah menyerah, karena akan ada teman-temannya yang membantu untuk melangkah maju. Namun tiba-tiba sang kakek terkena serangan jantung, hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Hal itu benar-benar membuat Fujio sangat kehilangan sang kakek. Namun, ibunya terus menyemangati agar Fujio tidak terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Cobra yang sebelumnya dipercayakan sebagai ketua panitia pelaksana pertempuran besar melawan Kohaku dan pasukannya, kembali mengundang kelima geng Sword hadir di pertemuan untuk membahas masa depan kota. Tampak pertemuan itu dihadiri oleh semua pemimpin Sword dan anggota-anggotanya, kecuali Root Boys yang diwakilkan oleh Takeshi, mengingat Smokey yang masih dalam pemulihan setelah mendapatkan serangan dari Ryu. Pada pertemuan ini, Cobra memberitahu bahwa Kuryu Group, musuh mereka, akan segera hancur, dikarenakan informasi tentang kejahatan Kuryu Group akan segera terekspos ke publik. Namun Cobra mengatakan kalau itu bukanlah akhir dari segalanya, karena kelompok mafia atau geng lain pasti akan kembali mengincar kota mereka. Untuk itu, Cobra ingin mengambil langkah pencegahan dengan membentuk perjanjian Sword atau aliansi kelima geng Sword. Yang mana tujuan dari aliansi itu adalah agar setiap geng saling membantu jika salah satu dari kelima geng Sword mendapat serangan. Namun di sini, Rocky justru menolak perjanjian itu, karena baginya White Rascal hanya perlu melindungi wanita. Daruma Ika tentunya menolak, sedangkan Root Boys harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Smokey, dan hanya Murayama lah yang memberi respek pada Cobra, dan dengan senang hati bergabung ke dalam aliansi itu. Di sebuah penjara yang ada di kota Sword,
kelompok Dub terlihat berkumpul untuk menyambut bebasnya pemimpin mereka dari penjara Resen, yaitu Ranmaru Hayashi. Keesokan harinya, Sanoh Rengokai berkumpul di Cafe Itokan untuk membahas tentang geng SWORD lain yang tidak bergabung ke dalam aliansi. Mereka berharap Kohaku segera mengekspos isi dari USB agar Kuryu Group segera hancur dan mereka bisa meyakinkan geng SWORD lainnya untuk bergabung ke dalam aliansi demi menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang. Di sisi lain, Tetsu curhat dengan Dan tentang rencana pembangunan kembali di wilayah SWORD, di mana Tetsu sedikit menyayangkan jika pembangunan kembali tidak terwujud karena pembangunan kembali tidak semuanya berdampak buruk terhadap masyarakat. Mereka bisa mengambil keuntungan dari pembangunan, termasuk usaha permandian milik Tetsu yang bisa meningkat apabila pembangunan kembali benar-benar terwujud. Di tempat lain, salah satu pemimpin Kuryu Group bernama Kurosaki sedang mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan Kepala Polisi untuk membahas tentang rencana pembangunan kasino. Di sini, Kepala Polisi memperkenalkan seorang detektif untuk mengatasi kerusuhan di wilayah SWORD, yaitu Saigo. Sedangkan dari Kurosaki memperkenalkan bawahannya yang sangat kuat bernama Genji. Sementara itu, Amamiya Brothers merasa penasaran dengan Kohaku yang sampai saat ini belum mengekspos USB ke publik. Mereka kemudian dihampiri oleh Saigo yang ingin mencari tahu keberadaan dari USB dan mengaku ingin membantu mereka mengekspos USB itu. Namun, Amamiya yang mengetahui pihak polisi juga bekerja dengan Kuryu Group lebih memilih untuk mengabaikan Saigo. Di sebuah bandara, Kohaku dan Tsukumo akhirnya kembali ke kota SWORD. Namun saat mereka akan berangkat menemui Amamiya Brothers, tiba-tiba datang sebuah mobil melaju dengan kencang menabrak Tsukumo. Akan tetapi, hal itu tidak berefek pada Tsukumo. Kuryu Group ternyata telah mengetahui kalau USB ada pada Kohaku, sehingga pertarungan pun kembali tidak dapat terelakkan. Tak diduga, di sini Kuryu langsung menurunkan pentolan terbaiknya, yaitu Genji, untuk kemudian menjadikan pertarungan Kohaku melawan Genji dan Tsukumo melawan para Kroco. Kohaku yang bertarung melawan Genji benar-benar dibuat kesulitan, karena Genji yang tidak merasakan apapun setelah dipukul dan dibanting berkali-kali. Namun saat mendapat momen, Kohaku berhasil membuat Genji jatuh dari gedung. Sedangkan di sisi Tsukuma juga berhasil membantai semua kroco-kroco Kuryu. Akan tetapi, saat akan melanjutkan perjalanan mereka, Genji yang masih selamat sudah menunggu mereka dengan sebuah katana. Namun, hal itu lagi-lagi tidak menjadi masalah bagi Kohaku dan Tsukumo. Di sisi lain, Cobra berniat menemui Rocky untuk meyakinkannya tentang perjanjian SWORD. Tapi di sini Rocky sama sekali tidak berniat untuk menemui Cobra. Kizzy yang menghampiri memberitahu kalau Ranmaru, pemimpin kelompok Dub, telah keluar dari penjara. Dan itu menjadi alasan mengapa Rocky menolak aliansi SWORD. Karena mereka tidak ingin geng SWORD lainnya ikut campur jika nantinya mereka akan kembali berperang melawan Dub. Saat kembali ke Itokan dan mewakili Tetsu untuk meminta teman-temannya agar menyerah terhadap pembangunan kembali oleh Kuryu Group dan berusaha meyakinkan mereka kalau pembangunan kembali belum tentu membawa pengaruh buruk bagi masyarakat karena mereka bisa mengambil keuntungan dari pembangunan itu. Namun, Cobra langsung menentangnya dan mengatakan selama SWORD berada di bawah kendali Kuryu Group, keuntungan tersebut tidak akan sebanding dengan kerusakan yang nantinya disebabkan oleh Kuryu Group. Mendengar itu, Dan yang tidak terima mengatakan kalau Kuryu Group bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Di Mumeigai, Smokey yang berpatroli di sekitaran wilayahnya ternyata mengalami sakit parah sampai membuat mata dan rambutnya memutih. Di sana Smokey dihampiri oleh seorang gadis kecil bernama Eri yang memberikan sebuah barang berharga miliknya untuk Smokey karena khawatir dengan keadaannya.
Namun, Smokey mengatakan kalau ia baik-baik saja dan mengembalikan barang itu. Tak lama mereka pun dikagetkan dengan Eri yang ternyata memiliki gejala penyakit seperti Smokey. Malam harinya, di penjara lain kota Sword bernama Sun King, terlihat seorang petarung tangguh bernama Jesse memasuki arena pertarungan untuk melangsungkan pertarungan 1 lawan 1, di mana Jesse dapat mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Setelah itu, Jesse dipanggil oleh petugas sipir yang ingin membebaskannya atas perintah dari seseorang. Sedangkan di tempat lain, Ranmaru secara mengejutkan menerobos kasino Daruma untuk bertemu Hyuga. Tujuan Ranmaru menemui Hyuga tidak lain adalah untuk mengajak Hyuga bergabung dengannya, di mana dalam waktu dekat ini Ranmaru akan menghancurkan musuh bebuyutan mereka, yaitu White Rascal. Jesse yang telah keluar dari penjara menemui teman-temannya di Little Asia untuk melakukan sesuatu. Di waktu yang sama, kelompok Dub mulai melakukan pergerakan untuk membantai anak-anak White Rascal. Sedangkan di sisi Jesse, ternyata menemui Rocky di klub Heaven untuk mengajaknya gelut. Setelah melakukan pembantaian di wilayah White Rascal, kelompok Dub dihampiri oleh sekelompok orang dari penjara Resen yang membawa 2 orang anggota White Rascal yang sudah tidak berdaya. Yang mana tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta pekerjaan pada Ranmaru. Akan tetapi sebelum diterima bergabung, mereka diuji oleh Ranmaru dengan mengadakan sebuah permainan gelut memperebutkan koin. Tak diduga, permainan tersebut bukanlah sebuah masalah bagi sekelompok orang itu yang bisa menyelesaikan permainan tanpa terluka sedikit pun. Hingga tak lama, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran Jesse yang datang membawa tongkat berharga milik Rocky. Terungkaplah kalau ternyata sekelompok orang ini adalah geng terkuat di dalam penjara Resen yang dipimpin oleh Jesse. Dan keluarnya mereka adalah campur tangan dari Ranmaru yang ingin menyewa mereka untuk melawan White Rascal. Di sisi lain, Kohaku dan Tsukumo akhirnya sampai di tempat pertemuan dengan Amamiya dan Furuno untuk mengekspos USB. Kohaku memberitahu alasannya yang sampai saat ini belum mengekspos USB itu, yang mana Kohaku merasa kalau Amamiya lah orang yang berhak untuk melakukannya, dikarenakan USB itu adalah peninggalan dari kakak tertua mereka. Akan tetapi saat Kohaku akan menyerahkannya, tiba-tiba Genji datang merebutnya dari mereka. Beruntung Tsukumo cepat tanggap dan dengan epik merebut USB itu kembali, hingga akhirnya kejar-kejaran untuk memperebutkan USB pun dimulai. Tsukumo yang sempat terpojok oleh Genji mengoper USB itu pada Hiroto. Namun sayang, mobil yang dikendarai Hiroto mengalami remblong hingga membuat mobilnya turu. Sedangkan Genji yang bertarung di atas motor dengan Hiroto berhasil merebut USB itu. Namun saat Genji akan menghancurkannya, tiba-tiba muncul Masaki merebutnya kembali. Tampak kekesalan di wajah seorang Genji. Trik demi trik dilakukan oleh Masaki dan Hiroto untuk menumbangkan orang Kuryu. Hingga akhirnya Masaki bisa menyerahkan USB itu pada Kohaku yang berada di mobil van. Akan tetapi orang-orang Kuryu berhasil menyusul, hingga pertarungan di dalam mobil van pun tidak dapat terelakkan. Di sini, lagi-lagi Genji datang melompat ke mobil, hingga kembali bertarung sengit dengan Kohaku untuk memperebutkan USB. Tak lama kemudian, Amamiya pun datang membantu. Furuno yang dalam keadaan terpojok berhasil diselamatkan oleh Hiroto, dan hanya menyisakan Masaki dan Kohaku yang bertarung melawan Genji di dalam mobil van, sambil berusaha mengekspos USB itu. Hingga setelah melangsungkan pertarungan sengit, Masaki dan Kohaku berhasil mengekspos USB dan melompat keluar mobil meninggalkan Genji yang terikat di dalamnya. Pada akhirnya, kemenangan untuk Kohaku dan Amamiya yang telah berhasil mengekspos USB ke publik. Meski di sisi lain, Genji masih selamat dari pertarungan itu.
弁償するわ。 Tak butuh waktu lama setelah USB terekspos, publik pun dihebohkan dengan rencana pembangunan kasino milik Koryo Group yang dirancang secara ilegal. Hal itu mengakibatkan Perdana Menteri dalam masalah, dan Ryujin Kuze, pemimpin Koryo Group, didatangi oleh pihak kepolisian. Yamato dan Noboru yang mendapatkan kabar itu merasa lega, karena dengan begini pihak polisi tidak akan bisa lagi mengabaikan permasalahan di wilayah Sword. Tak lama mereka melihat dua orang anggota prison yang bernama Bron dan Akune sedang membantai sekelompok orang di wilayah mereka, yang kemudian Yamato dan Noboru mencoba untuk menghentikan kedua orang itu. Sedangkan di tempat lain, Jesse yang ditemani Po mendatangi klub Mike T untuk bertemu Ice yang sedang mengadakan pesta, di mana ternyata Jesse merupakan sahabat lama Ice yang juga tergabung dalam Mike T Warriors. Welcome back, bro. Tujuan kedatangan Jesse adalah untuk meminta Ice menerima Po bergabung ke dalam Mike T Warriors, yang mana Po sendiri berasal dari tempat yang sama dengan Jesse di Little Asia, dan Po melindungi anak-anak di Little Asia. Hingga suatu ketika, Po membantai sekelompok pencuri anak-anak dan berakhir di balik jeruji besi. Saat itulah Po bergabung dengan Prison Gang dan menjadi orang kepercayaan Jesse. Mendengar hal itu, Ice pun dengan senang hati menerima Po bergabung ke dalam Mike T Warriors. Jesse juga menawarkan pekerjaan pada Ice dan yang lain untuk bekerja dengan Dub melawan White Rascal. Namun Ice menolaknya karena mereka harus mempromosikan klub Mike T. Jesse tidak mempermasalahkan hal itu karena tujuannya ikut ke dalam pertempuran ini hanyalah untuk mencari dukungan terbaik. Setelah mengetahui pembantaian yang terjadi di White Rascal, Cobra sekali lagi mencoba untuk membujuk Rocky agar mau bergabung ke dalam aliansi Sword. Karena dengan begitu, White Rascal bisa mendapatkan bantuan jika Rocky membutuhkannya. Akan tetapi, Rocky tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menerima bantuan dari siapapun. Karena baginya, ia harus mempertahankan apa yang ia bangun dengan tangan dan kakinya sendiri. Mendengar itu, Cobra pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meminta Rocky untuk menghubunginya kapanpun Rocky tidak lagi bisa berdiri sendiri. Di waktu yang sama, Murayama secara mengejutkan mendatangi Hyuga di markas Daruma untuk menantang Hyuga gelut, di mana Murayama ingin bertaruh pada Hyuga agar Hyuga bergabung ke dalam aliansi Sword jika Murayama bisa memenangkan pertarungan ini. Namun sayang, pertarungan kedua pemimpin ini tidak diperlihatkan. Sedangkan di Oyakohko, Jamuo terlihat merubah penampilannya menjadi seperti murid berandalan. Ia menghampiri teman-teman Tsukasa dan meminta mereka untuk menjadi pengikutnya sampai Tsukasa kembali. Namun mendengar itu, tentu saja teman-teman Tsukasa langsung menolak, karena mereka tidak mungkin mengikuti orang cupu seperti Jamuo. Dengan mata yang berkaca-kaca, Jamuo meminta mereka untuk membantunya melindungi tempat Tsukasa selama Tsukasa tidak berada di sekolah. Yang mana itu Jamuo lakukan sebagai bentuk balas budinya pada Tsukasa yang sudah mau menerima orang culun sepertinya menjadi teman. Jamuo kemudian membuktikan tekadnya itu dengan pergi sendirian mendatangi faksi Yasukyo. Lord Jamuo dengan berani melayangkan sebuah pukulan ke wajah Yasuzi. Beruntung saat Yasuzi akan menghabisi Jamuo, teman-teman Tsukasa datang untuk membantu. Di restoran Itokan terjadi perselisihan antara Dan dengan Cobra yang merasa kalau Cobra tidak memperdulikan teman-temannya yang lain dan mengatakan kalau Sano hanyalah geng yang dibentuk Cobra untuk Noboru dan bukan untuk teman-temannya yang lain. Di tengah ketegangan itu datang anggota geng Ichigo memberitahu kalau White Rascal dan kelompok Dub telah bergerak untuk bertemu di stasiun kereta. Yang mana sumber di TKP memberitahu kalau kelompok Dub telah menyewa geng lain untuk membantu mereka. Yamato dan Noboru yang mengetahuinya menyadari bahwa sekelompok gangster itu bukanlah orang yang sembarangan.
Namun saat Cobra memutuskan untuk membantu dan justru mengatakan kalau ia tidak ingin mengikuti pertempuran ini karena menganggap Cobra lebih mementingkan seseorang yang tidak menyetujui aliansi daripada teman-temannya. Aksi dan ini diikuti oleh teman-temannya yang lain yang membuat Cobra sangat kesal dan bingung memikirkan tindakan yang harus ia ambil. Sedangkan di Oya Kohko, Tsukasa yang kembali ke Oya bertemu dengan Murayama yang langsung menyebutnya sang singa tertidur. Kesempatan langka ini lantas dimanfaatkan oleh Tsukasa untuk bertanya pada Murayama, apa itu pemimpin? Murayama pun langsung memberikan jawaban singkat, padat, dan jelas kalau pemimpin itu tidak boleh. Murayama juga menyebut kalau Tsukasa merupakan tipe manusia seperti Furuya yang sudah menentukan batasannya sendiri sebagai orang nomor 2. Murayama menyarankan Tsukasa untuk menargetkan nomor 1, meskipun nantinya berakhir menjadi orang nomor 2. Saat kembali ke base camp, teman-temannya bertanya pada Murayama hasil pertarungannya melawan Hyuga. Namun Murayama hanya menyuruh mereka untuk membayangkannya saja dengan kondisi wajahnya yang sekarang ini. Tapi di samping itu, Murayama mengatakan kalau Hyuga sepertinya akan datang membantu White Rascal. Untuk kemudian, Murayama mengumpulkan semua anggotanya untuk berangkat ke pertempuran White Rascal melawan kelompok Dub. Di waktu yang sama, Tsukasa melihat Nakagoshi yang sedang memarahi anak buahnya yang ternyata adalah dalang di balik penyerangan Kiyoshi tanpa sepengetahuannya. Nakagoshi pun menyuruh Tsukasa untuk mengkhawatirkan keadaan di atap sekolah, yang mana ternyata Jamuo dan teman-temannya telah terbantai oleh faksi Yasukyo. Melihat pengorbanan teman-temannya, Tsukasa pun akhirnya tersadar kalau mereka dengan tulus mau mengikutinya untuk mencapai puncak bersama-sama. Ia pun meminta waktu pada mereka untuk melakukan sesuatu sebelum membentuk faksi. Sementara itu, di stasiun kereta api, White Rascal dan kelompok Dub telah berhadapan. Tampak White Rascal sangat tidak diuntungkan dalam pertarungan ini karena Dub memiliki jumlah anggota yang sangat banyak dan kembali membawa pentungan untuk bertarung. Namun, demi melindungi wanita, hal itu bukanlah sebuah masalah bagi Rocky dan kawan-kawan hingga pertempuran pun terjadi. Pada pertempuran ini, Ranmaru langsung mendekati Rocky untuk mengajaknya one by one. Dari kejauhan, Mighty Warrior melihat pertempuran itu dan menyadari kalau pertempuran ini akan sangat mudah dimenangkan oleh kelompok Dub. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, White Rascal sangat kewalahan menghadapi kebrutalan kelompok Dub hingga membuat anggota White Rascal terbantai di mana-mana. Rocky yang berhadapan dengan Ranmaru sangat kesulitan karena Ranmaru menggunakan segala cara untuk mengalahkan Rocky. Ranmaru memukul kepala dan menepuk tangan Rocky dengan brutal. Anak buah Rocky yang mencoba menolong tidak dapat berbuat banyak. Hingga keadaan itu membuat Rocky dan semua anggota White Rascal benar-benar terpojok. Di tengah ketidakberdayaan Rocky, datang Cobra bersama beberapa anggotanya untuk membantu White Rascal. Mau tak mau, Rocky terpaksa menerima bantuan Sanoh dan bergabung ke dalam aliansi Sword. Untuk kemudian, Cobra dan kawan-kawan maju menyerang dengan penuh semangat. Pada pertempuran ini, Sanoh Rengokai akan dihadapkan pada pertarungan melawan Prison Gang, yang mana Noboru akan melawan Po, Yamato melawan Brown, dan yang paling epik, Cobra melawan Jesse. Tak lama kemudian, Oya Kohko dengan truk andalannya muncul menerobos masuk ke dalam pertempuran. Murayama lalu memulai pestanya dengan berteriak, Ikuzo Temera! Ikuzo Temera! Tidak ketinggalan, Root Boys yang kali ini dipimpin oleh Takeshi datang membantu setelah mantan anggota White Rascal meminta pertolongan.
Kehadiran mereka secara tidak langsung membuat Rude Boys kini bergabung ke dalam aliansi SWORD. Dengan gaya parkurnya, Rude Boys menjadikan pertempuran itu semakin meriah dan sangat epik. Rocky yang bertarung melawan Ranmaru masih saja berada dalam kesulitan. Tiba-tiba dari atas, muncul Hyuga melompat seperti Tarzan dan menyerang anak buah Ranmaru. Disusul pasukan Daruma yang datang dengan epik memasuki pertempuran. Hal itu sekaligus membuat aliansi kelima geng SWORD telah terbentuk. Di sisi lain, trio sahabat dari Sano sedang melangsungkan pertarungan sengit dengan Prison Gang. Cobra dan Jesse memperlihatkan kecepatan dan kelincahannya dalam bergelut. Tak butuh waktu lama, gabungan kekuatan aliansi 5 geng SWORD dapat membalikan keadaan dengan sangat mudah. Bahkan Jesse terkepung di tengah-tengah SWORD. Namun tiba-tiba datang Mighty Warriors membantu Jesse, hingga pertarungan pun semakin sengit dan tampak imbang. Seiring berjalannya waktu, Rocky yang tidak kunjung tumbang membuat Ranmaru mulai frustasi karena Rocky tetap bangkit meskipun dibantai berkali-kali. Hingga pada akhirnya Rocky yang telah mengumpulkan semua kekuatannya memberikan perlawanan pada Ranmaru yang bisa membuat Ranmaru turu. Di kafe Itokan, Naomi dikejutkan dengan Kohaku yang tiba-tiba datang bersama Tsukumo setelah sekian lama. Kohaku memberikan koran berita tentang kehancuran Kuryu Group dan mengatakan kalau ia telah menyelesaikan segalanya untuk Tatsuya. Kohaku lalu berdoa di depan foto almarhum sahabatnya dan meminta maaf atas semuanya. Sementara itu, pertempuran SWORD melawan Dub, Prison Gang, dan Mighty Warriors hampir sampai pada puncaknya. Namun, Ice tiba-tiba mendapat panggilan dari Ryu yang memberitahu agar Ice dan teman-temannya keluar dari pertempuran. Tanpa pikir panjang, Ice pun langsung menarik mundur teman-temannya. Begitupun dengan Jesse dan Prison Gang. Hingga tak lama, segerombolan orang dengan mobil datang menerobos masuk ke dalam pertempuran, yang mana ternyata itu adalah salah satu dari petinggi Kuryu Group yang bernama Senzin. Senzin dengan sangat marah membantai Ranmaru di depan semuanya karena telah menyebabkan kekacauan. Petinggi kelompok Dub yang berada di sana tidak dapat berbuat apa-apa dan memilih untuk kabur. Namun, Cobra yang melihat pembantaian itu berteriak untuk menghentikan Senzin. Hal itu membuat Senzin cukup terkejut dan mendekati Cobra sambil mengatakan bahwa setiap orang yang melawan Kuryu Group akan dihabisi tanpa ampun. Kematian Tatsuya yang merupakan salah satu petinggi Mugen adalah bukti bahwa Kuryu Group tidak pernah main-main dengan ancaman mereka. Namun bukannya takut, Cobra yang mendengar itu secara mengejutkan menendang Senzin di depan semuanya. Aksi itu menandakan bahwa SWORD tidak takut sedikit pun atas ancaman Kuryu Group dan sudah siap bertempur melawan Kuryu Group kapanpun dan dimanapun. Suasana pun seketika memanas. Namun Senzin justru meresponnya dengan kalem dan mengatakan bahwa ia akan mengingat wajah Cobra. Dan benar saja, Ryujin Kuze, pemimpin Kuryu Group, ternyata masih bisa lolos setelah bocornya data-data penting mereka. Ryujin Kuze lalu memberi perintah untuk melancarkan serangan besar-besaran di wilayah SWORD. Sementara kelima geng SWORD masih berada di medan pertempuran, petinggi Kuryu sudah bergerak untuk mengacaukan SWORD. Klub Heaven milik White Rascal telah diambil alih petinggi Kuryu Group yang bernama Ueno. Sedangkan Kasino Daruma diacak-acak oleh petinggi Kuryu yang bernama Ryuichiro. Tak hanya itu, Ryu juga bergerak untuk menghabisi Perdana Menteri yang sebelumnya bekerja sama dengan mereka. Namun di sana sudah ada Genji yang terlebih dulu membuatnya menjadi bunuh diri. Di waktu yang sama, Amamiya merasa heran dengan pemimpin Kuryu yang bisa bebas dengan cepat.
Kohaku dan Tsukumo yang juga mengetahuinya kembali berkumpul dengan Amamiya. Namun tiba-tiba ada sniper yang membidik Hiroto atas perintah dari Minamoto. Beruntung, Saigo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Hiroto, yang kemudian membawa mereka semua kabur dari sana. Atas serangan yang terjadi di wilayah Sanoren Gokai, kelompok Dan yang terkena dampak penyerangan itu menghampiri Cobra dan menyalahkannya atas apa yang telah terjadi di Sword. Karena sebelumnya Dan telah memperingatkan Cobra untuk tidak berurusan dengan Kuryu Group. Dan yang sangat kesal kemudian mengatakan kalau mereka keluar dari Sanoren Gokai dan akan membentuk geng mereka sendiri yang diberi nama DTC. Cobra dan teman-temannya yang tersisa memutuskan untuk tetap melawan Kuryu Group. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menyambut kedatangan anggota Kuryu yang ingin melancarkan serangan lanjutan. Mereka memancing anggota Kuryu ke dalam sebuah bangunan dan membantainya di sana. Namun, tak sampai di situ, perkataan Dan yang menganggap Cobra tidak mementingkan teman-teman yang lain akhirnya bertindak seorang diri untuk mengincar salah satu dari petinggi Kuryu, yaitu Ryuichiro. Akan tetapi, aksi cerobohnya itu membuatnya terkepung dan berakhir menjadi bulan-bulanannya anak buah Ryuichiro. Di klub Mighty, Jessie datang untuk membawakan uang hasil dari pertarungan di stasiun. Ice yang penasaran bertanya tujuan sebenarnya dari Jessie, karena ia tidak mungkin keluar dari penjara hanya untuk mengikuti pertarungan seperti itu. Jessie pun memberitahu kalau sebenarnya ia keluar dari penjara adalah atas perintah dari seseorang bernama Balji yang memintanya untuk mencari pengkhianat di dalam Kuryu Group, di mana Jessie sendiri telah menemukan pengkhianat itu yang tak lain adalah Saigo. Sementara itu, Saigo ternyata masih selamat setelah menerima tembakan dari insiden sebelumnya. Terungkap kalau ternyata Saigo adalah polisi baik yang bertugas untuk memata-matai Kuryu Group. Saigo lalu menceritakan bahwa dahulu Kuryu Group membangun sebuah pabrik obat terlarang di wilayah Mumegai yang membawa keuntungan besar bagi mereka. Namun ditemukan fakta bagi siapapun yang sering mengonsumsi obat itu akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Hal itu membuat pabrik bangkrut dan akhirnya tutup. Hingga beberapa waktu kemudian, zat-zat berbahaya dari pabrik itu mencemari lingkungan sekitar, terutama wilayah yang ada di dekatnya. Karena itulah, Kuryu Group sangat berambisi untuk membangun kasino di wilayah Namely Street. Karena selain membawa keuntungan, dengan adanya pembangunan, maka semua bukti atas pencemaran lingkungan dari pabrik lama mereka bisa tertutupi. Saigo kemudian menunjukkan kristal-kristal aneh yang ditemukan Root Boys di tambang berlian yang mereka gali, yang mana itu adalah kristalisasi zat berbahaya pabrik obat yang ditinggalkan Kuryu. Untuk dapat menghancurkan Kuryu Group, Saigo pun menyarankan mereka untuk mengungkap tentang pencemaran lingkungan ini, di mana untuk itu mereka perlu mencari Baba Hajime, yang merupakan salah satu petugas yang pernah bekerja di pabrik dan kemungkinan mempunyai bukti tentang pencemaran. Yang mana informasi terakhir, Baba Hajime diketahui berada di wilayah Little Asia. Selain itu, untuk menguatkan buktinya, mereka juga perlu mencari seorang korban yang terdampak zat berbahaya dari pencemaran pabrik. Saigo meminta Kohaku dan Amamiya mengumpulkan semuanya untuk mereka bongkar di hari peresmian pembangunan kasino. Tak lama setelahnya, bawahan Saigo memberitahu kalau pasukan Kuryu telah berada di persembunyian mereka. Alhasil, Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya kembali menyatukan kekuatan untuk menyelesaikan misi. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Genji muncul dengan katananya untuk membalas mereka. Jumlah musuh yang sangat banyak membuat mereka bertarung terpisah, yang mana Kohaku bersama Masaki dan Tsukumo bersama Hiroto. Hingga berkat kemampuan gelut mereka yang sangat pro, mereka semua bisa kabur dari sana dan berpencar untuk menyelesaikan misi.
Di Mumeigai, Smoky dan teman-temannya yang bersembunyi mendengar berita yang menyiarkan tentang rencana pembangunan kasino di Mumeigai. Mereka pun dikejutkan dengan pemerintah yang menyetujui penggusuran paksa semua penduduk yang ada di Mumeigai. Sedangkan di luar, pasukan Kuryu telah bergerak untuk memasang bom di semua bangunan, yang mana ternyata mereka berencana untuk meluluh lantakan Mumeigai di hari peresmian pembangunan nanti. Tidak hanya itu, mereka juga memindahkan paksa semua penduduk yang ada di Mumeigai. Di sisi lain, Tsukumo mendengar kalau semua penduduk Mumeigai akan dibawa ke gudang Fujimori milik Kuryu Group. Tsukumo lantas memberitahunya pada Kohaku. Namun yang lebih penting, Tsukumo mengatakan kalau Cobra telah menghilang. Sementara itu, Amamiya yang telah sampai di Little Asia untuk mencari Baba Hajime menemukan kalau Baba Hajime telah meninggalkan Little Asia. Mereka menduga kalau Baba Hajime mungkin melarikan diri ke Mumeigai. Di waktu yang sama, terjadi kehancuran besar di semua wilayah Sword akibat serangan besar-besaran Kuryu Group. SMA Oya benar-benar hancur, seluruh murid terbantai dan hanya menyisakan Murayama. Begitupun dengan Rocky dan Hyuga yang juga meratapi kehancuran markasnya. Yamato dan Noboru sangat terpukul, tidak menyangka kalau konsekuensi atas perlawanan mereka terhadap Kuryu akan sampai sejauh ini. Mereka kemudian menyadari kalau Cobra yang menghilang adalah ulah dari Kuryu. Di mana Cobra sendiri saat ini sedang disekap dan disiksa oleh orang-orang Kuryu Group. Di sana, salah satu pemimpin Kuryu, yaitu Kurosaki, merasa tertarik dengan Cobra dan menawarkannya untuk bergabung dengan Kuryu Group jika ingin selamat. Akan tetapi, Cobra dengan tegas langsung menolaknya. Kurosaki kemudian memerintahkan anak buahnya untuk lanjut menyiksa Cobra. Sebelum petinggi Kuryu pergi, Cobra sempat mendengar kalau Kuryu berencana bergerak ke Mumeigai untuk menangkap Smoky, pemimpin Rude Boys. Saat orang-orang Kuryu akan lanjut menyiksa Cobra, Kohaku dan Tsukumo tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Cobra kemudian mengajak Kohaku dan Tsukumo pergi ke Mumeigai untuk menyelamatkan Smoky. Sementara di Mumeigai, terlihat penyakit yang diderita Smoky semakin parah, yang mana itu tidak lain adalah dampak zat berbahaya dari pencemaran lingkungan pabrik milik Kuryu Group. Smoky memberi perintah pada semua teman-temannya agar segera meninggalkan Mumeigai, karena hanya dengan begitu mereka bisa selamat dari penyerangan Kuryu. Akan tetapi, Takeshi dan yang lain menolak dan ingin mempertahankan tempat ini. Namun Smoky berusaha meyakinkan mereka bahwa selama mereka melindungi satu sama lain, mereka pasti bisa tinggal dimanapun. Smoky ingin teman-temannya melanjutkan hidup dan mewujudkan impiannya masing-masing. Tak lama kemudian, di luar terjadi keributan oleh kelompok Imura Group yang datang untuk menangkap sisa-sisa penduduk Mumeigai yang masih bertahan dan mencari Smoky. Mengetahui hal itu, Smoky pun menyuruh teman-temannya untuk bergegas pergi. Sedangkan ia akan tetap tinggal, karena yang diinginkan oleh Kuryu hanyalah dirinya. Akan tetapi, Takeshi menolak pergi dan ingin menemani Smoky. Namun setelah Smoky memohon agar Takeshi menjaga semuanya, Takeshi pun akhirnya pergi. Smoky yang sendirian dihampiri oleh Nikaido yang ternyata pernah menjadi bagian dari keluarga Rude Boys. Meskipun saat itu Nikaido hanya ingin membangun pabrik Red Room di Mumeigai. Kedatangan Nikaido sendiri tidak lain adalah untuk menghabisi Smoky. Tak berselang lama, Cobra dan yang lain pun sampai di Mumeigai dan sangat terkejut melihat Smoky yang sudah tidak bernyawa. Takeshi dan teman-temannya sangat terpukul atas kehilangan Smoky. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Oya Kokoh terlihat sepi setelah penyerangan besar-besaran Kuryu Group. Hal itu menjadi pembahasan murid-murid penuh waktu yang tidak berani terlibat dalam pertarungan itu.
Bahkan Yasushi dan Kiyoshi yang barbar mengakui bahwa pertarungan melawan Kuryu adalah level pertarungan yang jauh berbeda. Setelah kematian Perdana Menteri yang sebelumnya, Perdana Menteri baru yang bertanggung jawab atas pembangunan kasino telah dipilih. Ia adalah Menteri Hida. Kurosaki dan Senzin memberikan sambutan atas bergabungnya Menteri Hida ke dalam proyek ini. Menteri Hida lalu memberitahukan waktu konferensi pers peresmian kasino sekaligus upacara peledakan Mumeigai, yang mana Menteri Hida meminta agar Kuryu menyembunyikan semua bukti dan kemungkinan korban lain dari pencemaran lingkungan pabrik lama Kuryu. Sedangkan di markas besar Kuryu, Rikako Kuze dikagetkan dengan Ryujin Kuze yang turu akibat serangan jantung. Di pemakaman Smoky, Kohaku Amamiya dan semua pemimpin SWORD hadir di Mumeigai untuk mengantar kepergian Smoky. Rude Boys yang berduka bertekad untuk memenuhi keinginan Smoky yang meminta mereka agar tidak pernah menyerah dalam menjalani hidup. Setelah pembantaian besar-besaran dan kematian Smoky, Cobra mulai putus asa dan merasa kalau mengalahkan Kuryu Group adalah sesuatu yang mustahil. Sementara itu, Dan yang lain sedang membantu Tetsu berbenah-benah di pemandian ayah Tetsu. Tetsu sendiri merasa sedih karena penyerangan Kuryu, usaha pemandian ayahnya tidak lagi berjalan. Ayah Tetsu kemudian datang dan menasehatinya bahwa kehilangan uang masih bisa dicari. Akan tetapi kehilangan sahabat tidak akan bisa digantikan. Hal itu seketika membuat mereka teringat dengan Cobra yang selalu berkorban untuk melindungi teman-temannya. Mereka semua pun tersadar dan menyesal telah meninggalkan Cobra. Dan Tetsu, Chiharu, dan Kabuto kemudian berangkat untuk membantu Cobra. Di sisi lain, Kohaku, Amamiya, Rude Boys, dan Cobra telah berkumpul di markas lama Mugen untuk membahas tentang Kuryu. Kohaku meyakinkan Cobra agar tidak menyerah, karena kali ini mereka pasti akan bisa menjatuhkan Kuryu dengan mengekspos kebusukan Kuryu atas polusi pabrik lama mereka. Tak beberapa lama, teman-teman Cobra dari Sano datang untuk membantu, yang membuat Cobra akhirnya bisa tersenyum kembali setelah melihat kelompok Dan juga hadir di tempat itu. Bertepatan pula White Rascal dan Daruma Ika juga datang untuk membalas Kuryu. Dan tidak ketinggalan, Murayama yang menyadari akan adanya pesta juga datang membawa pasukan Oya. Pada akhirnya, kelima geng SWORD kembali berkumpul demi satu tujuan, di mana kali ini mereka akan bertarung bersama Kohaku, Tsukumo, dan juga Amamiya Brother. Kohaku dan Amamiya kemudian menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk mengekspos pencemaran lingkungan oleh Kuryu Group atas pabrik lama mereka. Yang mana untuk itu mereka perlu mencari Baba Hajime yang kemungkinan besar memiliki bukti dari pencemaran. Dan selain itu, mereka juga perlu mencari seorang yang terdampak untuk menguatkan buktinya. Lala kemudian memberitahu kalau ia memiliki seorang adik, yaitu Eri, yang memiliki latar belakang penyakit sama seperti Smoky. Namun, Eri telah dibawa ke tempat pemeriksaan oleh Kuryu Group. Untuk itu, Kohaku pun memutuskan untuk membagi kelompok dalam misi ini, yang mana Tsukumo, Lala, dan Sano akan mencari Eri. Kohaku bersama Amamiya dan Rude Boys akan mencari Baba Hajime. Sedangkan White Rascal, Daruma Ika, dan Oya Kohko akan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Dan setelah tim terbentuk, mereka semua pun berangkat untuk menyelesaikan misi. Di waktu yang sama, Perdana Menteri akan memulai konferensi pers pembangunan dan upacara peledakan di Mumeigai. Sementara di sisi Kuryu Group, Rikako Kuze mengambil alih kepemimpinan sementara dan memberitahu bahwa Balji telah menawarkan bantuan. Akan tetapi, setelah mendengar penyakit Ryujin Kuze, beberapa petinggi Kuryu Group mundur dari rencana pembangunan kasino dan hanya menyisakan Kurosaki, Minamoto, Iemura, dan Ryoichiro yang bertahan. Sementara itu, tim Cobra telah sampai di gudang tempat Kuryu menahan wanita dan anak-anak Mumeigai. Lala kemudian beraksi sendirian untuk mencari Eri di dalam gudang.
Akan tetapi, di sana ia mendapatkan informasi bahwa Eri telah melarikan diri dari gudang untuk pergi ke makam Smokey. Tanpa pikir panjang, Cobra dan yang lain pun langsung bergerak ke Mumeigai. Sedangkan di gudang lainnya, salah satu orang Kuryu berhasil menemukan Baba dan ingin menghabisinya. Namun beruntung, Kohaku dan yang lain datang tepat waktu dan langsung membantai orang Kuryu sambil mencari Baba Hajime. Di tengah pertarungan, Takeshi berhasil menemukan keberadaan Baba Hajime yang lari ketakutan. Dengan cepat, Pi langsung mengejar Baba. Takeshi dan Amamiya kemudian berusaha membujuk Baba Hajime untuk memberikan letak berkas-berkas penting pabrik lama Kuryu untuk dijadikan bukti. Karena jika tidak, akan banyak nyawa orang tak bersalah yang terancam akibat kekacauan ini. Baba pun akhirnya bersedia membantu dan menyuruh mereka untuk mengambil berkas-berkas penting pabrik lama Kuryu yang ada di laboratorium bawah tanah Mumeigai. Namun tak lama, tiba-tiba Genji muncul di tempat itu dengan katananya. Hal itu memaksa Amamiya harus melawan Genji, agar Kohaku dan yang lain bisa membawa Baba Hajime untuk mengambil berkas-berkas itu. Pada pertarungan ini, Masaki dan Hiroto benar-benar dibuat kesulitan dengan Genji yang bertarung dengan katana. Akan tetapi, Masaki menemukan ide untuk menggunakan rantai di pertarungan ini, hingga akhirnya mereka bisa membuat seorang Genji turun. Sementara itu, Sanoh Rengokai dan Root Boys terhalang dengan pasukan Kuryu yang menjaga pintu masuk Mumeigai. Namun tiba-tiba muncul pasukan Oyakoko menerobos masuk dengan truk andalannya. Untuk kemudian Root Boy dan Sanoh masuk ke dalam untuk melanjutkan pencarian mereka. Sedangkan Oyakoko dan White Rascal akan membantai pasukan Kuryu. Sementara White Rascal dan Oya sedang berpesta, Cobra yang mencari Eri berhasil menemukannya di pemakaman Smokey. Tsukumo dan Noboru berpencar mencari pemancar bahan peledak untuk dijinakan. Sedangkan Root Boys dan Yamato menelusuri ruangan bawah tanah untuk mencari laboratorium sambil melawan pasukan Kuryu yang terus bermunculan. Hingga akhirnya, melalui keberuntungan Yamato, mereka pun berhasil menemukan laboratorium yang tersembunyi di balik dinding. Di waktu yang sama, Tsukumo dan yang lain juga berhasil menemukan alat pemancar bom. Akan tetapi, di sini mereka justru terpisah dengan Noboru. Kondisi itu akhirnya membuat mereka mau tak mau harus memilih kabel yang harus dipotong. Akan tetapi, sebelum sempat melakukannya, Perdana Menteri justru lebih dulu menekan tombol peledak di konferensi pers, sehingga ledakan itu pun tidak dapat terhindarkan. Di tengah ledakan, Cobra dan Eri berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Root Boys yang masih berada di terowongan bawah tanah terhalang dengan Takeshi yang tertimpa tiang besi akibat ledakan. Namun di sini Takeshi menyuruh teman-temannya untuk meninggalkannya dan segera membawa berkas-berkas tersebut keluar. Sesampainya di luar, mereka pun langsung menyerahkan berkas itu pada Amamiya untuk dibawa ke konferensi pers. Sementara Pi dan yang lain akan kembali untuk menyelamatkan Takeshi, meninggalkan Murayama dan Rocky yang masih berpesta. Akan tetapi, Amamiya yang telah bertemu dengan Kohaku dan Cobra lagi-lagi dihadang oleh pasukan Kuryu yang menunggu di tengah jembatan. Namun kali ini, Daruma Ika akan mengambil bagian membantai semua orang-orang Kuryu untuk membuka jalan pada Kohaku dan yang lain. Di mana selain itu, mereka juga terlihat membawa banyak kembang api untuk berpesta. mikir ya, Di waktu yang sama, Perdana Menteri akan memulai hitung mundur peledakan kedua. Namun secara mengejutkan, kembang api besar membanjiri siaran live yang ada di konferensi pers itu, membuat seisi konferensi pers menjadi heboh
dan Perdana Menteri menunda peledakannya. Hingga tak lama datanglah Kohaku dan Amamiya menerobos masuk membawa Baba Hajime dan juga Eri. Beberapa petugas mencoba untuk menahan mereka, namun Saigo datang dan membuka jalan bagi Baba dan Eri untuk memberikan kesaksian. Melihat hal itu, para petinggi Kuryu Group pun bergegas kabur dari sana. Namun di basement, Cobra secara tidak diduga menghadang mereka dan membuat Kurosaki sangat kaget melihat Cobra yang masih hidup. Cobra pun mengatakan bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka dan segalanya akan berakhir dengan kekalahan Kuryu Group. Hingga pada akhirnya Kurosaki pun mengakui kekalahan Kuryu di hadapan Bang Cobra. Di konferensi pers, Baba Hajime bersaksi bahwa ia adalah petugas yang bekerja di pabrik lama Kuryu Group dan menunjukkan berkas-berkas dari pencemaran lingkungan akibat pabrik tersebut. Eri juga memberikan kesaksian bahwa penyakit yang dideritanya ini adalah bukti bahwa zat berbahaya dari polusi pabrik Kuryu sangat berdampak terhadap seluruh penduduk Mumeigai. Atas kesaksian Baba dan Eri, stasiun televisi pun beramai-ramai menyiarkan kebusukan Kuryu atas rencana pembangunan kasino. Hal itu membuat Perdana Menteri, polisi korup, serta petinggi Kuryu yang terlibat di dalamnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara itu, Rude Boys yang kembali ke dalam terowongan berhasil menyelamatkan Takeshi yang tertimpa besi. Di sisi lain, pihak polisi mendatangi markas Kuryu Group untuk menemui Ryujin Kuze. Namun ternyata pemimpin Kuryu itu telah meninggal karena penyakitnya. Setelah menyelesaikan balas dendamnya pada Kuryu Group, Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya bersama melanjutkan perjalanannya yang tidak diketahui. Sedangkan di sisi Murayama, menghampiri Cobra untuk menanyakan rekomendasi sepeda motor yang bagus. Namun, ketika Cobra bertanya tentang SIM, Murayama justru bingung dan memilih pergi. Tetsu lalu memanggil Murayama dan mengajaknya untuk San Mori bersama jika Murayama sudah membeli motornya. Di tempat lain, White Rascal telah mendapat gedung baru untuk melanjutkan bisnis klub malam mereka. Daruma Ika terlihat berkonvoi setelah kemenangannya sambil memikirkan pesta selanjutnya. Sedangkan Rude Boys mengunjungi makam Smokey dan memutuskan untuk tetap hidup bersama sebagai keluarga yang melindungi satu sama lain. Sementara di sisi Mighty Warriors bertanya-tanya keberadaan dari Bulge untuk misi pengambil alihan selanjutnya. Setelah mendapat nasihat dari Murayama tentang kepemimpinan, Tsukasa memutuskan untuk mengunjungi Fujio di kampung halamannya. Yang mana Tsukasa ingin menantang Fujio gelut, karena Tsukasa menganggap Fujio adalah orang nomor satu. Akan tetapi, Fujio yang masih bersedih menolak tantangan itu. Namun Tsukasa langsung menyerang, hingga pertarungan keduanya pun tidak dapat terhindarkan. Di tengah kondisi hujan yang cukup lebat, mereka berdua saling melepaskan pukulan dan tendangannya masing-masing. Namun pada akhirnya, Tsukasa tidak mampu bertahan dan menjadikan Fujio pemenang dari pertarungan itu. Setelah pertarungan itu, mereka berdua terlihat baik-baik saja dan Fujio bersedia mengantar Tsukasa sampai di stasiun. Di tengah perjalanan, Tsukasa yang belum memahami jawaban dari Murayama tentang arti kepemimpinan kembali bertanya kepada Fujio. Fujio pun menjawab bahwa pemimpin adalah seseorang yang bukan mengatakan lakukanlah, melainkan seseorang yang berkata Yaroっていう男かな. Mendengar jawaban itu, Tsukasa pun mulai mengerti arti sebenarnya dari kepemimpinan. Sebelum berpisah, Tsukasa mengatakan bahwa ia akan menunggu Fujio kembali ke Oya, kapanpun ia mau. Setelah Sword menjadi damai dan tidak ada lagi perselisihan ataupun pertempuran, dan yang telah membentuk geng barunya sebagai divisi lain Sanoh Rengokai bersama Tetsu dan Chiharu, memutuskan untuk mencari pengalaman baru dengan melakukan touring keluar kota Sword. Untuk menghindari masalah baru, mereka bertiga memutuskan untuk tidak melewati wilayah sekolah Hozen
yang terkenal sebagai salah satu sekolah berandal terkuat di kota Torushi. 本線さんは次回に取っとくか。 Dalam perjalanannya, mereka juga bertemu dengan Daruma Babies yang sedang membuka usaha sampingan menjual pernak-pernik Daruma Ika. Bahkan Dan yang lain juga menginap di hotel yang sama dengan kelompok SMG dari White Rascal yang harus mengungsi karena klub Heaven baru yang masih dibangun. Hingga pada akhirnya, ketiga kelompok ini dihadapkan pada misi lain untuk membuat pentas kejutan. よろしくお願いします。 1 bulan setelah pertempuran SWORD melawan Kuryu Group, Murayama dan kawan-kawan lagi-lagi tinggal kelas. 何度目だこのセリフ。国の陰謀を暴いちまったな。 Meskipun begitu, mereka merasa lega karena kini SWORD telah menjadi damai dan tidak ada lagi ancaman. Begitupun dengan penuh waktu yang kini tampak tenang tanpa adanya perselisihan lagi. Murayama kemudian berinisiatif untuk melakukan sesuatu pada murid penuh waktu, mengingat mereka berbeda dengan penuh waktu yang memiliki waktu kelulusan. Murayama pun kemudian pergi ke base camp Todoroki. お説教だよ。 Di mana di sini, lewat speaker sekolah, Murayama menceramahi semua murid penuh waktu yang kini telah melupakan tanggung jawab mereka di sekolah dan hanya melakukan kegiatan-kegiatan tidak jelas untuk berselisih satu sama lain. Hingga setelah memberikan ceramah yang cukup dramatis itu, Murayama pun menyuruh semua murid penuh waktu untuk berkumpul di halaman. 何のために親校に来た。真正面からぶつかれよ。親校で何を学ぶ。中庭に集合。 Yang mana pada pertemuan ini, Murayama ingin menegaskan pada penuh waktu bahwa mereka kini tidak boleh lagi terlibat sedikit pun terhadap permasalahan SWORD. Sehingga dengan deklarasi itu, kini paruh waktu dan penuh waktu memiliki tanggung jawab yang terpisah.